Begitu berganti dari Menteri Keuangan sebelumnya yang dicap pembuat hutang alias Sri Mulyani, yang oleh publik netizen dicap ratu pembuat hutang Indonesia, diganti dengan Purbaya Yudhistha Dewa. Mendadak netizen merasa Purbaya ini sebagai pahlawan yang luar biasa. Dan Pak Purbaya dengan PD mengatakan, gak usah khawatir, ada saya. Insya Allah ekonomi membaik. Begitu kira-kira. Dan langkah pertama yang mengejutkan kita semua adalah menempatkan uang di Bank Himbara, ya, 200 sekian triliunan. Dan ujungnya ditarik kurang lebih 75 triliun. Marah-marah Menteri Purbaya mengatakan Bank Himbara ini tidak salurkan uangnya. Saya mengkritik keras ketika itu. Saya mengatakan kalau uang itu ditempatkan tidak dalam sebuah mekanisme yang diatur dalam peraturan pemerintah atau peraturan Menteri Keuangan yang fokus untuk mendorong UMKM, ya, pinjam yang bunganya rendah, kemudian syaratnya jangan terlalu diperketat, kemudian diseleksi. Dalam pengertian tidak diperketat bukan berarti dilonggarkan, ya, tetapi memperhatikan, ya, orang-orang yang memiliki hutang tunggakan dampak COVID dan dampak krisis, sehingga mereka bisa mengajukan pinjaman-pinjaman yang lunak itu dengan mudah dalam pemahaman begitu. Ternyata apa yang terjadi sekarang, Menteri Purbaya justru mempelopori pemerintah untuk membuat hutang baru. Ya, dan rasio hutang kita sudah hampir 40%. Jadi kalau APBN kita cuma 3.000, hutang kita itu sudah mencapai 9.000 triliun. Anda bisa bayangkan, ya. Tidak ada logikanya, ya, sebuah perusahaan, ya, yang punya hutang lebih besar lalu kemudian dia bakal maju, ya. Kalau strategi pinjaman itu hanya untuk bertahan hidup. Dan itulah kondisi kita hari ini. Maka saya katakan, jangan percaya pada peran-peran menteri. Mereka itu hanya pion yang dimainkan presiden. Apa yang dimaui presiden mereka ikut. Yang paling penting di negara kita ini, sekali lagi, single power, ya, itu presiden. Maka rakyat Indonesia itu jangan sekali lagi merasa atau Anda menganggap pilihan-pilihan Anda pada pemilu itu hal yang sia-sia. Jangan. Sekali lagi saya selalu mengatakan, hak politik Anda itu gunakan dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya Anda memilih, tapi juga Anda harus konsentrasi mengawal hak-hak pilihan Anda itu.